kata Esther, tokoh perempuan yang berpengaruh besar dari zamannya. Esther seorang gadis yang dalam perawakannya dan cantik parasnya ini sendiri tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seorang ratu pada zaman Raja Ahasveros. Dia diangkat oleh seorang Yahudi bernama Mordekai dari suku Benyamin. Esther pun merupakan bagian dari bangsa Yahudi itu sendiri. Permasalahan muncul ketika ada konspirasi untuk memusnahkan orang Yahudi dari kerajaan tersebut. Adalah Haman yang merencanakan pemusnahan orang-orang Yahudi karena Mordekai tidak menaruh hormat kepadanya. Dendamnya dilampiaskan dengan meyakinkan raja untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Mordekai pun menyampaikan hal tersebut kepada Ratu Esther. Ketika mengetahui hal itu, dengan keberaniannya Ratu Esther menemui raja dan menyuarakan keadilan terhadap Yahudi, dan akhirnya berproklamasi. Raja mengizinkannya untuk menyampaikan apapun yang dimintakannya. Kesabaran Ratu Esther juga terlihat ketika dia memilih waktu yang terbaik untuk menyuarakan ketidakadilan pembinasaan orang Yahudi. Kebijaksanaan Ratu Esther terlihat ketika dia menjamu Raja Ahasveros dan Haman. Setelah itu barulah Ratu Esther mengungkap perihal pembinasaan orang Yahudi tersebut, dan Haman pun akhirnya dihukum gantung hingga mati. Dan kerendahan hati Ratu Esther terlihat bahwa yang berkuasa membebaskan dan melindungi orang Yahudi adalah Allah sendiri. Akhirnya orang-orang Yahudi pun bebas dari ancaman pembinasaan tersebut, karena ternyata Raja baru mengetahui bahwa Mordekai pernah melambangkan hidupnya karena memberitahukan perihal persekongkolan beberapa umat di kerajaan yang hendak membunuhnya. Mordekai pun akhirnya menjadi imam nomor 2 di kerajaan tersebut. Apa yang kau inginkan tadi terjadi? Keluarkanlah perintah untuk memenuhi mereka yang tidak memenuhi peraturan Tuhan. Jika itu adalah ancaman, maka surat akan ditulis dan akan dibaca. Oh, jadi itu yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong dan raja harus tahu. Aku harus temui raja. Lagi pula, aku melakukan hal yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Wow, ratuku, aku senang melihatmu datang ke kerajaan. Apa yang kau inginkan dariku akan kuperoleh. Bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Sudahkah raja dan pejabat kesayangan Raja Haman datang ke pesta yang akan dibuat malam nanti? Ide yang bagus. Akan kukabulkan. Terima kasih, Raja. Kami telah datang ke pestamu kedua kalinya. Lalu, apalagi yang kau inginkan dariku? Bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan. Jika Tuanku sungguh peduli dari kehidupan, selamatkanlah aku dan bangsaku. Aku dan bangsaku telah berjuang. Kami akan membunuh dan memusnahkan laki-laki dan perempuan dijadikan budak. Aku masih diam saja, walaupun musuh tidak menangkan kerugian. Pak, bangsamu dijual? Siapa? Siapa yang berani menjualmu? Jahat dan musuh itu adalah Raja Haman. Kau! Tapi ratuku, tolong selamatkan hamba. Jika tidak, aku pasti mati di sini Apa-apa? saja. Berani-beraninya dia musnah ratu di istana dan di hadapanku. Pengawal, gantung dia! Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Tidak. Aku telah menyerahkan harta Aman dan aku telah menggantung ia di tiang kota itu karena ia berusaha membunuh aku. Jika Tuanku berkenan dan berpikir bahwa ini benar, keluarkanlah surat perintah untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat keluarga dan bangsaku dibunuh? Sampaikanlah itu kepada seluruh orang Yahudi. Beritahu mereka apa yang kau inginkan dan materaikanlah itu dengan cincin. Terima kasih Tuanku. Aku akan memberitahu kepada pengawalku untuk memberitakan kepada seluruh kota bahwa mereka telah diselamatkan. Yang kami dapatkan dari cerita ini ialah keberanian dan iman Esther pada Allah membuktikan kepercayaan yang ia miliki pada Allah yang hidup. Kehidupan Esther adalah pelajaran dalam kedaulatan Allah atas segala ciptaannya. Allah mengatur setiap aspek kehidupan sehingga memposisikan tokoh, pemerintah, dan situasi selaras dengan rancangan dan kehendaknya. Mungkin kita tidak menyadari apa yang sedang Allah karyakan pada masa tertentu, namun akan ada kalanya ketika kita menyadari mengapa kita mengalami sesuatu atau bertemu dengan seseorang atau hidup di daerah tertentu atau berbelanja di toko tertentu atau mengunjungi sebuah tempat. Mungkin kita dapat menikmati kalanya ketika segala sesuatu berlangsung dengan pas, dan pada waktu itu kita dapat memikirkan masa lalu kita dan menyadari bahwa kita sedang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, sama seperti Esther. Ia berada di balai perempuan justru untuk saat yang seperti ia menjadi ratu, justru untuk saat yang seperti ia diteguhkan dan dipersiapkan membelah saudara sebangsanya, justru untuk saat yang seperti ia taat. Esther mempercayai Allah dan melayani dengan rendah hati apapun pengorbanannya. Esther adalah peringatan akan janji Allah sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena pada zaman dahulu banyak perempuan yang berani melawan hal yang salah terhadap dirinya, bahkan sekitar. Bahkan di zaman ini juga perempuan tidak berani speak up atas perihal yang tidak baik di Allah.